Halo, perkenalkan nama saya Mikhail Karkadinata dengan NIM 153240004. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Black Soldier Fly. Black Soldier Fly atau lalat tentara hitam yang juga biasa dikenal sebagai maggot dengan nama ilmiah Helmetia illucens adalah sejenis lalat yang biasanya dimanfaatkan dalam pengolahan limbah organik dan produksi pakan yang berkelanjutan. Kira-kira apa sih mereka kelihatannya kayak gimana? Beda dengan lalat biasa ya. Mereka ini ukurannya mereka biasanya berwarna hitam atau abu-abu, uh, dan mereka tidak memiliki mulut sehingga mereka tidak dapat makan atau menggigit. Mereka hanya bisa mengkonsumsi air dikarenakan mulut yang bisa dibilang tidak sempurna. Ukurannya mereka biasanya di kisaran 15-20 mm, dan karena bentuk mereka yang cukup unik ya, terkadang mereka bisa dikira adalah sebagai tawon ya. Padahal sebenarnya ini adalah sejenis lalat. Ada beberapa siklus untuk BSF ini. Yang pertama ada tahap pertama yaitu telur yang diletakkan oleh lalat betina di sekitar sumber limbah organik. Dan lalat betina ini bisa menghasilkan sekitar 400 hingga 900 butir telur. Nah, dikarenakan telur ini cukup banyak dan ukurannya kecil, biasanya pada proses produksi atau pembudidayaan atau peternakan BSF ini, uh, telur ini dihitung dalam jumlah gram. 1 gram biasanya ada sekitar 1000, sekitar memiliki beberapa ribu telur dalam 1 gram telur itu. Untuk memudahkan dalam proses pemilihan dan pembagian lokasi-lokasi tempat atau tempat untuk telur-telur itu tersebut. Kemudian ada tahap kedua, itu ada tahap larva. Tahap larva ini yang biasanya dibilang terkadang orang-orang ngomong BSF itu maggot ya. Biasanya itu yang fokusnya ke tahap 2 ini, yaitu larva. Yaitu tahap yang paling penting untuk biokonversi, di mana larva itu udah mulai makan limbah-limbah. Dan mereka bisa mengkonsumsi limbah yang cukup besar ya, dalam jumlah cukup besar, dan dapat mereduksi massa limbah itu sekitar 50-80%. Dan itu mengubah limbahnya itu menjadi biomasa maggot, yang artinya dengan mereka memakan limbah itu, mereka dapat mengubahnya sebagai berat badan maggot yang memiliki yang kaya protein dan lemak. Dan hal yang positif lagi untuk BSF ini, selain tidak memiliki mulut, mereka pada tahap larva ini tidak menyebarkan penyakit atau biasa dibilang non patogen, dan ini mereka bisa membantu mengatur bau serta hama. Kalau pada fase maggot ini, larva ini, mereka punya dibilang punya 5 fase instar. Instar itu apa sih? Instar itu adalah tahap perkembangan di mana serangga itu ada pergantian antara kulitnya. Jadi meski mereka tidak berubah dari tahap larva, mereka tetap mengalami shedding atau molting selama fase larvanya. Itu setiap kali melakukan molting itu mereka melepas exoskeletonnya, kulitnya itu berganti kulit, sehingga dan memasuki instar berikutnya ya. Nah, fase 3 atau yang kadang-kadang dibilang ke fase instar ke-6 ya, ini sebenarnya pada stage ketiga ini ada yang dibilang prepupa, yang seperti yang saya tadi bilang, itu ada instar ke-6, di mana itu mereka masih bergerak ya untuk mencari tempat yang lebih kering dan gelap supaya mereka bisa melakukan pupasi. Dan pada tahap ini mereka udah gak makan. Setelah mereka sudah menemui tempat-tempat yang sudah kering dan gelap, mereka mereka langsung memasuki ke tahap pupasi, di mana mereka tidak lagi bergerak ya, tidak bergerak dan tentunya tidak makan, dan lanjut ke tahap
keempat, di mana dari pupa itu mereka nanti menetas menjadi lalat dewasa. Oh ya, dan pada tahap pupa ini mereka dikarenakan mereka berpindah sendiri dan bergerak sendiri mencari tempat yang gelap dan kering, ini bisa digunakan sebagai uh, proses alami untuk memisahkan larva-larva ini atau tahap-tahap larva ini yang mau menjadi pupa ya, atau bisa dibilang self harvesting, supaya bisa antara kita gunakan pupa ini supaya mereka tumbuh menjadi lalat dewasa, atau kita dapat proses menjadi banain. Kalau di tahap keempat ini yang sudah menjadi dewasa, mereka hanya hanya hidup selama sekitar 8-9 hari ya. Mereka tidak makan dan hanya minum air dan mengandalkan cadangan energi dari fase larva. Mereka peranan utamanya sebenarnya untuk kawin dan bertelur, untuk untuk meneruskan siklus dan memastikan keberlanjutan proses kalau dalam pengolahan proses biokonversi. Oh ya, dan lalat BSF juga sudah tidak dimasuk kepada hama kan, dan tidak terlalu mengganggu seperti lalat tuna biasa. Mereka juga cukup bisa dibilang cukup damai ya. Jadi kadang-kadang lebih mudah untuk ditangkap. Makanya BSF juga Black Soldier Fly juga dipilih sebagai lalat yang untuk dibudidayakan dikarenakan kemudahan untuk menangkap mereka. Ya. Ini untuk cycle yang utamanya ya. Tapi saya agak tidak memasuki insar-insar yang 5 insar itu, langsung aja. Pada pertama ini telur, mereka sekitar 4 hari untuk telur ini berubah menjadi larva awal. Dan fase maggot ini sampai prepupa atau instar ke-6 itu memerlukan sekitar 14 sampai 18 hari tergantung dengan kondisi lingkungan mereka. Kemudian saat sudah masuk ke fase prepupa dari sekitar 7 hari dan memerlukan waktu sekitar 7 hari untuk berubah menjadi pupa. Setelah mereka sudah menjadi pupa, mereka memerlukan lagi waktu sekitar 10 hari supaya bisa menetas menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa ini hanya bertahan sekitar 7 hari. 7 sampai 9 hari sebenarnya. Dan mereka akan mati. Pada jangka waktu itu mereka akan kawin dan bertelur. Kemudian kira-kira apa sih, dari tadi saya mengatakan ini untuk mengolah limbah. Sebenarnya bisa untuk apa? Nah, kalau untuk BSF ini umumnya bisa, yang penting mereka bisa mengolah limbah organik. Limbah organik yang biasanya ada itu yang ada di bawah ini adalah sampah organik rumah tangga, seperti kayak buah-buahan, sayur-sayuran, daging, dan lain-lain. Itu mereka bisa mengolahnya dengan cukup mudah. Kemudian ada lagi mereka bisa juga mengolah limbah pertanian seperti kayak ampas-ampas kelapa, ampas tahu, bungkil, limbah buah-buahan, limbah dari padi misalnya. Kemudian ada juga untuk limbah peternakan, biasanya kotoran ternak dari sapi, ayam, babi, dan ya semua hewan-hewan ternak. Ada juga untuk dari limbah perikanan seperti limbah ikan, limbah bangkai ikan ya, seperti proses pengolahan ikan kayak kepalanya, mungkin kulit udang seperti yang ada saya berikan di atas. Kemudian mereka juga bisa mengolah limbah cair organik yang bisa mereka juga bisa mengolah limbah cair organik, tetapi tentunya perlu disesuaikan kadar airnya dikarenakan mereka lebih memilih lingkungan di mana kadar airnya tidak terlalu tinggi. Jadi pada saat pengolahan limbah ini supaya mereka bisa digunakan dalam pakan untuk BSF ini,
Rata-rata mereka di blend, dihancurkan dulu supaya lebih mudah dimakan oleh maggot, dan mereka juga ditinggalkan dulu sekitar 1 sampai 5 hari, sekitar 1 hari 24 jam supaya air-air dari kayak limbah-limbah ini bisa mengendap ke bawah, dan dari yang atasnya bisa digunakan sebagai um, makanan pakan larva yang sudah cukup besar. Dikarenakan pada larva yang awal-awal mereka biasanya diberikan makanan cair, makanan yang cair yang lebih mudah tercerna. Kemudian kira-kira bisa diolah untuk jadi apa aja nih? Kalau maggot pertama bisa diolah menjadi uh, apa? Makanan biomass maggot, dan biasanya ini dipakai untuk makanan hewan-hewan ternak atau ikan contohnya. Oh ya, sebagai tambahan ini limbah yang mereka bisa olah juga adalah limbah seperti limbah manusia, seperti kotoran kotoran manusia. Untuk produk kembali lagi bisa maggot biomass biasanya dipakai untuk pakan untuk hewan-hewan ternak seperti ayam, ikan, dan ayam, ikan dan lain-lain. Mereka bisa menjadikan, jika jarak antara farm atau peternak dekat sama peternak maggot dekat dengan peternak kayak hewan-hewan, itu mereka bisa langsung dibawa sebagai maggot yang masih hidup. Tapi kalau emang diperlukan lokasi peternakan yang agak jauh, mereka bisa juga agak jauh sehingga mereka diperlukan untuk dipreservasi, mereka juga bisa dikeringkan. uh, ini mereka adalah alternatif yang cukup oke. Karena mereka memiliki protein yang cukup tinggi sekitar 40-50% dan lemak sekitar 20-30% yang bisa menggantikan tepung ikan atau kedelai ya dalam pakan unggas dan ikan. Dan komposisi nutrisi, protein dan lemak maggot ini sangat penting atau sangat dipengaruhi oleh kualitas nutrisi yang dari limbah atau media pakan yang dikonsumsi. Contohnya jika mereka diberikan ikan ikan mentah, mereka memerlukan waktu yang cukup tinggi untuk mengolah atau mengkonsumsi ikan mentah itu dibandingkan ikan yang sudah matang. Dan ada juga dengan kualitas limbah-limbah, contohnya mungkin dibandingkan dengan buah-buah segar atau buah-buah segar dibandingkan dengan buah yang sudah busuk. Buah-buah segar biasanya itu lebih beneficial dan memberikan mereka nutrisi ke maggot yang lebih tinggi. Dan contohnya juga kalau menggunakan kotoran manusia, mereka juga bisa mendapatkan nutrisi yang jauh lebih banyak meski pengurangan massa limbah manusia itu lebih rendah dibandingkan limbah-limbah massa yang lainnya. Massa limbah-limbah lainnya. Kemudian ini contohnya ya untuk pengaplikasiannya. Mereka ini dalam bentuk kayak produksi maggot yang cukup besar, dan ini mereka setelah mereka sudah memasuki tahap larva atau pupa, mereka bisa dibawa ke peternakan untuk digunakan sebagai pakan hewan ternak. Kemudian ada juga untuk maggot oil, yaitu didapatkan dari lemak yang diekstrak dari biomasa maggot. Ini bisa digunakan sebagai sumber biofuel. Kemudian ada juga kasgot, yaitu sebenarnya sisa-sisa limbah yang telah didegradasi maggot, kotoran maggot atau residu pakan. Dan sebenarnya ini kasgot ini bukan hanya dari sisa-sisa limbah yang sudah didegradasi. Kasgot ini juga merupakan exoskeleton atau kulit yang mereka buang saat melakukan perpindahan instar. Kasgot ini bisa digunakan sebagai pupuk organik padat yang kaya unsur hara, N, P, dan K, dan banyak lagi, dan mereka juga bisa dibilang memiliki pH yang cukup netral.
Ini dapat dilihat ya, bisa pupuk kasgot ini bisa digunakan untuk ya pertenak secara langsung, atau ya contohnya dalam rumah tangga kayak taman-taman kecil gitu. Kemudian ada juga, apakah ada pengembangan rekayasa dan teknologi supaya bisa membantu dalam proses produksi dan dapat membantu dalam proses apa? Dalam membantu mengoptimalkan produksi dan manfaat maggot BASF ini. Yang pertama ada yang namanya formulasi pakan atau substrat. Formulasi pakan ini, saya jelaskan dulu yang lain. Kemudian ada juga sistem bioreaktor. Yang ketiga adalah teknologi pemrosesan produk. Yang keempat adalah optimalisasi kepadatan tebar. Yang pertama itu adalah formulasi pakan. Itu dengan melakukan penelitian dan rekayasa komposisi limbah atau media pakan, supaya bisa meningkatkan laju konversi limbah atau limbah dan meningkatkan kualitas nutrisi maggot supaya bisa mencapai target produk yang diinginkan. Contohnya seperti melakukan riset untuk melihat limbah apa yang lebih efektif untuk meningkatkan yang memiliki laju konversi limbah menjadi biomasa maggot yang lebih tinggi, dan limbah apa yang dapat memberikan biomasa maggot yang lebih tinggi dalam konsentrasi lebih dikit. Kemudian ada juga sistem bioreaktor atau unit pembiakan termodifikasi, yaitu mengembangkan desain kandang-kandang atau penangkaran dan wadah pembesar maggot atau biopond yang lebih efisien, termasuk kayak sistem ventilasinya, kontrol suhu, dan desain yang supaya bisa memudahkan proses pemanenan prepupa, yang maksudnya prepupa yaitu atau self harvesting, yaitu tahap dimana mereka mau mencari tempat yang gelap dan kering. Dan juga mereka melakukan peningkatan atau riset untuk meningkatkan proteksi hama untuk di area penangkaran lalat dewasa. Yang ketiga ada juga teknologi pemrosesan produk. Itu ada yang utama itu adalah pengeringan. Teknologi pengeringan ini sekarang sudah lebih canggih ya, menggunakan oven atau screw press untuk mengurangi kadar air maggot basah supaya bisa di bawah 5% dan meningkatkan tingkat keawetan supaya menjadi produk yang produk tepung maggot kering, bukan tepung maggot atau maggot yang kering, supaya ya bisa dibawa dan dipreservasi. Kemudian ada juga tahap untuk teknologi pemrosesan produk dalam tahap ekstraksi, yaitu mengembangkan metode ekstraksi, contohnya menggunakan screw press atau pelarut untuk memisahkan lemak atau minyak dari biomasa maggot. Ada juga untuk pengolahan kiln atau kitosan, kitin atau kitosan, yaitu melihat atau melakukan penelitian untuk mengoptimalisasi proses kimia untuk menghasilkan kitosan yang berkualitas tinggi dan dari selongsong maggot. Kemudian yang terakhir adalah optimalisasi kepadatan tebar, yaitu melakukan studi untuk menentukan kepadatan maggot yang ideal per volume limbah untuk mencapai laju reduksi limbah dan produksi biomasa maggot yang lebih optimal. Peningkatkan kapasitas SOD atau solid organic degradation berbanding lurus dengan peningkatan produksi maggot. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.